Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali dengan saya Ratna Haryaningsih di channel Ngaji Bareng 04. Kali ini kita akan melanjutkan mengurai hukum-hukum tajwid yang terdapat pada surah An-Nisa ayat 119 bagian kedua. Disimak terus sampai akhir karena nanti di ujung akan ada pertanyaan seputar tajwid. Dan jawaban pertanyaan hari kemarin akan ditemukan pada menit ke A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man. Di sini ada hukum idgham bi gunnah karena ada nun sukun yang menghadapi huruf ya. Maka nunnya masuk ke ya, wa may disertai bunyi dengung. Jadi di sini bunyinya tahan dulu. Nah, dengungnya dari mana? Bawaan dari huruf nun, sehingga masuknya nun ke huruf ya ini tidak sempurna atau disebut dengan idgham bi gunnah yang naqis. Wa may Kemudian ada hukum tajwid namanya alif lam syamsiyah. Karena ada alif lam yang menghadapi huruf syamsiyah yaitu huruf shin. Maka cara bacanya alif lam tidak perlu kita baca, masukkan langsung ke shin. Oleh karena itu alif lam syamsiyah biasa juga disebut dengan idgham syamsi. Wa man yattakhidhish syai. Ada hukum tajwid namanya huruf lin atau harfu lin. Sebab ada ya sukun yang didahului baris fathah. Maka kita baca lembut atau lunak. Syai. Asy-syaitan. Di sini ada hukum tajwid namanya mad tabi'i muqaddar. Karena ada huruf to yang barisnya fathah panjang, maka huruf to kita panjangkan cukup 2 harokat saja. Wa may yattakhidhish syaitana wali. Masuk ke huruf ya tasydid kita bunyikan pakai naber. Jadi intonasinya lebih tinggi dari huruf-huruf di samping-sampingnya ya, menaikkan intonasi. Wali yang. Kemudian ada hukum tajwid namanya idgham bi gunnah karena ada tanwin fathah yang menghadapi huruf mim. Maka tanwinnya masuk ke mim, waliyam, jadi bunyinya m dan dengungkan, tahan. Waliyam. Nah, ini masuknya tanwin ke huruf mim ini sempurna, idgham bi gunnah yang kamil. Artinya huruf tanwin, harokat tanwin ini sudah tidak meninggalkan sifat apapun ya. Jadi sudah masuk langsung ke mim semua. Waliyam. Kemudian ada hukum tajwid namanya ikhfa aqrab. Karena ada nun sukun yang menghadapi huruf dal, maka bunyi nunnya samar-samar, siap-siap menuju huruf dal disertai bunyi dengung. Jadi kita harus sudah tahu makhraj dari huruf depannya. Dal, ujung lidah menyentuh pangkal gigi seri atas. Jadi sudah mau nyentuh pangkal gigi ujung lidah kita ya, tapi belum, baru mau, masih ada jarak. Sehingga bunyi samarnya masih besar. Jadi aliran suara dari mulut masih besar dibandingkan dengan suara yang masuk hidung. Du ada hukum mad tabi'i zahiri. Karena ada waw sukun sebelumnya baris dhammah, maka huruf dal kita panjangkan 2 harokat. Min dunillahi. Lam pada lafaz Allah atau lam jalalah dibunyikan secara tarqiq sebab huruf sebelumnya berbaris kasroh, maka cara bacanya ditipiskan. Jadi bunyinya lah, pangkal lidah datar. Min dunillah.
Alif lamnya dinamakan dengan alif lam syamsiyah karena alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu huruf lam. Maka alif lam tidak kita baca. Jadi masuk langsung ke lam berikutnya atau disebut dengan idgham syamsi. Min dunillahi, lam tabi'i muqaddar karena ada baris fathah tegak di atas huruf lam. Cara membacanya dipanjangkan lamnya 2 harokat. Min dunillahi faqad. Kemudian ada hukum qalqalah sughra karena huruf dal ini sukunnya asli ya dan ada di tengah bacaan. Maka dibacanya dipantulkan dengan pantulan yang ringan dan kecil ya. Faqad khasira. Huruf ra dibunyikan secara tafkhim karena ra-nya berbaris di atas yaitu baris fathah. Maka cara bacanya ditebalkan. Cara menebalkannya adalah dengan mengangkat pangkal lidah kita. Faqad khasira khus. Sinnya tipis, ada desis karena punya sifat yang khusus yaitu sofir, ada desisan seperti suara ular. Khusra. Huruf ra dibunyikan secara tafkhim karena ra berbaris fathah. Maka cara bacanya ditebalkan. Khusra. Ra matabi'i zahiri karena ada alif sebelumnya baris fathah. Maka huruf ra kita panjangkan 2 harokat. Khusranam. Kemudian ada hukum idgham bi gunnah karena ada tanwin fathah yang menghadapi huruf mim. Maka bunyi tanwinnya masuk ke mim. Khusranam disertai bunyi dengung. Jadi bunyi M-nya yang ditahan. Khusranam mubi. Bi madhabi'i zahiri karena ada ya sukun didahului baris kasrah. Maka huruf ba panjang 2 harokat. Mubina. Nah, apabila kita berhenti di sini, hukumnya adalah mad iwad karena ada baris tanwin fathah yang kita wakofkan. Maka baris 2-nya ini jadi 1, jadi fathah dan dipanjangkan 2 harokat. Mubina. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yattakhidhish syaitana waliyan min dunillah faqad khasira khusranan mubina. Pertanyaan untuk hari ini. Coba sebutkan huruf ra ini dibaca secara bagaimana? Tafkhim atau tarqiq ya. Kemudian alasannya apa dan bagaimana cara membacanya. Shadaqallahul azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.